untuk bangunan terutama yang dengan luasan 5.000 meter atau lebih ini wajib didesain atau menjadi green building. Saya yakin kalau dibangun green building, ketika kemudian dihitung operasionalnya, itu kita akan benefitnya banyak Pak. Jauh lebih banyak daripada yang non green building gitu. Tapi kan nggak pernah dihitung Pak. Bagaimana gedung hijau, tapi bagaimana merubah pola pikir dan apa dampaknya, manusia. Pak? Ya, karena bagaimanapun pola pikir itu sangat penting. Yang merusak adalah diri kita sendiri. Percuma kita bikin gedung hijau, pola pikirnya sampai lenggang sembarangan. Ya, Kami itu sudah punya yang namanya Pusat Studi Building Information Modeling. Nah, itu salah satu tools untuk mendesain green building. Produk-produk yang sudah green label, jadi seperti cat paling, kemudian saniter itu sudah sebagian sudah menggunakan green label. Karena itu kan di dalam peraturan regulasinya itu sudah jelas, itu dapat yang namanya intensif. Itu diatur loh, tidak sembarangan loh. Ketika salah satu kendala juga memang ketika di operasional terkait dengan green building ini memang pola perilaku. Jadi, tentang biaya memang konsep itu kan kita mencari yang untuk hemat sebenarnya. Arahnya kan untuk kehematan, arahnya untuk efisiensi. Ketika kami menerapkan green building ini penghematan bisa sampai berapa? Nah ini kadang-kadang yang Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa dengan saya Irin Anggu dalam program Sapa Infrastruktur, persembahan dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini di episode pertama Sapa Infrastruktur akan mengajak Anda untuk boleh menyimak diskusi menarik terkait dengan implementasi konstruksi hijau atau green building di perkotaan Yogyakarta. Sebelum kita akan sapa satu persatu narasumber spesial, sebagai pengantar kita tahu ya pemirsa bahwa pembangunan di kota Yogyakarta itu sangat pesat, mulai dari sisi infrastruktur, pemukiman sampai dengan fasilitas umumnya. Ini hal yang positif, tapi ada beberapa hal yang menjadi concern kita bersama dan juga patut kita waspadai, mulai dari peningkatan konsumsi energi, pencemaran udara sampai dengan isu lingkungan yang lain. Nah, disinilah mengapa konsep dari green building sering kita dengar ya. Bagaimana kita berkomitmen untuk terus membangun pembangunan agar tetap berjalan tanpa harus mengorbankan lingkungan. Bersama dengan narasumber spesial hari ini kita ucapkan selamat datang. Yang pertama, selaku anggota Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Suharno SE. Selamat datang Bapak, apa kabar? Kabar sehat. Sehat luar biasa. Gimana Pak? Kesibukan hari ini sebelum kesini udah kemana aja? Ya ini kan tadi perjalanan dari karena mewakili Gunung Kidul macet sehingga agak agak lumayan ya Pak ya untuk menempuh waktu di perjalanan ya. Tapi terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu hadir. Berikutnya tidak kalah spesial, kali ini juga sudah hadir bersama dengan kita selaku Kepala Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Bapak Fahrul Nur Cahyanto ST, Master of Engineering. Selamat datang Bapak, apa kabar? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat ya Bapak. Semangat. Hari ini khusus kita menghadirkan Bapak untuk boleh menjelaskan seperti apa sih di Yogyakarta ini, apakah sudah menerapkan green building atau belum begitu ya. Terima kasih Bapak. Berikutnya tidak kalah istimewa, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita selaku Ketua Prodi Magister Teknik Sipil Universitas Jana Badra, Bapak Dr. Nindyo Cahyo Kresnanto STMT. Bapak apa kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Senang bisa berada di sini. Oke, luar biasa ya. Semangatnya udah dapat, langsung aja kita akan diskusi terkait implementasi konstruksi hijau atau green building di perkotaan Yogyakarta. Bapak sebagai awalan nih, biar kita satu pemikiran, mungkin dari Pak Nindyo dulu. Boleh menjelaskan sebenarnya untuk green building atau konstruksi hijau itu apa sih Pak? Lebih sederhananya ini konsep seperti apa, silakan. Oke Mbak, jadi kalau kita bicara soal green building, tapi ini kan saya sampaikan dulu ya, ini pasti konteksnya kan dalam bentuk teknik sipil bangunan kan gitu ya, Pak Farul ya, teknik sipil bangunan. Jadi secara sederhana itu sebenarnya green building itu satu, bahwa kita itu membuat bangunan yang satu, efisien di energi. Pasti energi efisiensi, itu pasti. Kemudian yang kedua, dia tidak menimbulkan dampak ke lingkungan.
Itu aja sebenarnya, kata kunci itu hanya 2 itu, green building itu. Tapi gini Pak, tapi proses ketika kita membangun green building itu tidak hanya dilihat di strukturnya aja gitu ya. Jadi semua harus melalui proses, mulai dari desainnya itu juga harus green gitu ya. Desain itu harus sudah memikirkan soal energi efisiensi, kemudian apa dampak terhadap lingkungannya. Jadi dimulai dari desain itu harus sudah green dulu. Kemudian yang kedua ketika waktu construction atau waktu pembangunan. Nah, waktu pembangunan itu ketika desainnya udah green, tapi ketika membangunnya juga tidak green. Contoh dia membuang waste-nya itu sembarangan gitu. Kemudian atau menghasilkan limbah yang berlebihan itu juga jadi nggak green juga gitu kan gitu. Kemudian selanjutnya adalah ketika operasional. Operasional kan, gedung itu sudah jadi, desainnya green, construction-nya green, tapi operasionalnya nggak green. Contohnya dia nggak paperless lah gitu ya, atau banyak membuang sampah dan sebagainya, itu jadi tidak green. Jadi intinya green building itu adalah mekanisme di mana sebuah bangunan itu efisien energi dan juga dia tidak menimbulkan dampak lingkungan akibat dari gedung itu berdiri gitu. Jadi kalau kita berbicara soal green building itu ada 2 konsep yang kita sepakati bahwa ini adalah sebuah bangunan yang efisien energi, kemudian juga tidak memberikan dampak yang buruk kepada lingkungan gitu ya. Dan itu dimulai dari desainnya Pak ya. Desainnya ini juga harus green. Kemudian ketika building dan juga operasionalnya ini juga harus tetap green gitu ya Pak ya. Baik. Ini kita sudah mendapatkan untuk benang merahnya terkait dengan green building atau konstruksi hijau. Nah, kali ini mungkin saya mau ke Pak Fahrul, untuk implementasi yang ada di Yogyakarta, apakah semuanya sudah mengarah ke green building? Kalau untuk Kota Jogja sebenarnya sudah ada aturan terkait dengan green building ini. Ini ada di Perda nomor 8 tahun 2021, Perda Kota Jogja. Ini terkait dengan Perda bangunan gedung, di sana juga mengatur bahwa untuk bangunan terutama yang dengan luasan 5.000 meter atau lebih ini wajib didesain atau menjadi green building. Selain itu untuk terkait dengan penilaian kami masih mengacu pada Permen PU 21 tahun 2021 ini terkait dengan rating tool atau penilaian kinerja bangunan gedung hijau seperti itu. Dan untuk bangunan yang di atas 5.000 meter untuk di kota ini memang sudah diwajibkan untuk arahnya ke green building. Seperti itu. Berarti ini sebenarnya sudah ada aturan gitu ya Pak ya, bahwa untuk bangunan di atas 5.000 meter itu ini sudah harus mengusung konsep dari green building, begitu ya. Dan untuk di Yogyakarta sendiri nih Pak, kalau boleh diinformasikan sejauh ini kesadaran para arsitek begitu untuk mengarahkan green building saat ini seperti apa menurut Bapak? Kalau untuk swasta masih agak berat tuh, karena kenapa gitu? Kalau green building ini konsekuensinya adalah biaya. Ini dia. Jadi, biayanya agak lumayan berarti ya Pak ya. Kalau dari estimasi hitungan dengan penerapan green building ini bisa menambah biaya konstruksi itu antara 8 sampai 15%. Cukup besar ya. Dan biasanya di pemerintah pun yang dituju yang biasanya tingkat paling rendah atau yang tingkat pratama. Jadi yang sudah menerapkan green building dalam perencanaan itu 1 pasar Prawiro Taman. Kemudian PDIN, gedung PDIN ini karena luasannya juga lebih dari 5.000 meter itu juga dalam perencanaan juga sudah mengacu pada aturan green building. Kemudian pasar Sentul yang baru dibangun itu juga menggunakan konsep green building juga. Jadi ada beberapa yang di atas 5.000 meter kita mengacu ke aturan green building. Cuma memang tidak terlalu banyak gedung di Kota Jogja dengan luasan lebih dari 5.000 meter. Sehingga memang belum banyak yang mengajukan penilaian terkait dengan green building ini atau mengajukan sertifikasi green building di Kota Jogja. Seperti itu. Jadi untuk green building ini juga ada sertifikasinya ya Pak ya? Ada. Dan kenapa harus 5.000 meter persegi Bapak? Itu mandatori, sesuai dengan aturan di Permen PU. Kalau di atas 5.000 meter itu mandatori atau wajib. Sedangkan di bawah itu kan voluntary atau disarankan. Walaupun ketika disarankan karena ini pengaruhnya efeknya ke biaya masih banyak yang
belum apa ya mau untuk mengimplementasikannya. Akhirnya tarik ulur juga ya Pak ya. Ulur situ. Oke, baik, terima kasih banyak. Nah ini kalau menurut Pak Suharno sendiri tadi sudah dijelaskan sebenarnya ada fenomena lain nih. Pemerintah sangat mendukung untuk mengarahkan proses pembangunan ini green building. Tapi ternyata ada beberapa hal lain termasuk salah satunya adalah biaya atau kos yang cukup tinggi. Nah ini gimana kalau menurut Pak Suharno? Baik, jadi yang namanya green building itu kan konsepnya dulu sebenarnya kan menyatukan antara bangunan dan alam kembali menjadi baik. Nah, yang diutamakan adalah untuk bagaimana nanti kita menjadi hemat, efisiensi, kan begitu sebenarnya. Menyangkut tentang pembiayaan dan sebagainya. Kalau konsepnya sesuai dengan Permen PU 2021, tentu di situ juga sudah diamanatkan ada beberapa hal yang itu sifatnya ada yang wajib, ada yang disarankan. Ketika yang wajib itu mungkin yang 1 hektar sekian gitu. Oleh karena itu kami sebagai anggota DPRD yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, yang pertama adalah bagaimana mengedukasi, bagaimana tugas kami kepada stakeholder untuk bisa menyampaikan apa peran-peran yang penting untuk gedung hijau. Nah, kadang-kadang masyarakat juga taunya gedung hijau, gedung dicat hijau kan gitu. Jadi mulai dari pemahaman masyarakat ini masih ada gap ya Pak ya? Kadang-kadang begitu, padahal kita harus... Atau yang banyak pohonnya gitu kan? Harus ada, ya memang pohonnya itu harus ada dan harus mengurangi limbah, bagaimana menghemat tentang air, bagaimana energi listrik, yang tentu di situ harus bisa menggunakan energi cahaya, terus baru terbarukan. Nah itu kan yang penting disampaikan kepada masyarakat. Tentang biaya memang konsep itu kan kita mencari yang untuk hemat sebenarnya. Yeah. Arahnya kan untuk kehematan, arahnya untuk efisiensi. Kalau sudah menjurus kepada efisiensi, maka ketika ada panel yang namanya surya itu pasti efisiensi. Hanya memang pemasangannya pertama kali. Dan sebenarnya yang namanya green building itu kan tidak harus seperti itu. Ketika ada atap terlalu rapat maka dia diberi udara dari luar, itu sebenarnya bagian daripada green building sebenarnya. Kemudian ketika ada atap terus ada matahari masuk, misalnya sekarang banyak sekali yang sudah konsentrasi kepada BGN itu, makan gizi gratis. Kadang-kadang itu juga karena biaya listriknya tinggi, harus pakai bangunan gedung hijau. Terus memang di Jogja ini kan belum maksimal ya Pak, belum maksimal. Kalau di yang lain kan juga memang sudah banyak, ada gedung-gedung, ada tanaman baru terbarukan, ada air limbah yang bisa dikemas kembali untuk didaur ulang, digunakan kembali. Sebenarnya arahnya di situ Pak. Jadi semata-mata tentang biaya itu, biaya memang produk awal yang sangat berat, artinya sebenarnya nggak berat kalau kita niati para pengusaha, tapi harus diberi contoh. Sampelnya adalah bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini memberikan contoh tentang pemerintahan yang baik dengan mengikuti standar Permen PUPR 21 tahun 2021. Misalnya besok ini kita akan bangun gedung di DPRD, DIY baru. Jadi konsep itu sudah tertata mestinya. Nah, nanti PU bisa mengecek kembali sebenarnya DID, desain engineering detailnya seperti apa. Nah, itulah kita akan melihat sebagai percontohannya. Pepohonan yang jangan ditumbang. Nah, misalnya kita pakai contoh di calon IKN ya. Calon IKN itu yang entah jadi atau tidak itu. Itu kan desainnya arahannya ke gedung hijau semua itu. Green building. Termasuk kalau kita melihat pada waktu saya datang ke sana itu pohon-pohon yang sudah tidak bisa digunakan dijadikan kompos. Jadi memindah tidak menanam tapi memindah-mindah supaya tidak
rusak kaitan dengan air, ada sumbernya air, ada air parkir dan air parkir itu digunakan kembali. Nah, inilah yang namanya green building. Oke, tapi kalau dari Pak Suharno sendiri sebenarnya mengusung konsep green building ini bisa dilakukan dengan konsep yang paling sederhana begitu ya. Dan tadi juga sempat dikatakan masyarakat kita itu sebenarnya juga belum banyak loh yang tahu terkait dengan konsep green building ini seperti apa gitu ya. Jadi kan masih ada gap gitu. Nah, mungkin saya mau ke Pak Nindyo lagi. Pak Nindyo, ini menjadi hal yang menarik ketika tadi Pak Fahrul mengatakan bahwa adanya cost yang cukup tinggi kalau memang kita harus mengusung konsep green building. Nah, selain cost yang tinggi, apa sih Pak yang menjadi concern gitu dari teman-teman arsitek kita tuh apa biasanya, atau teman-teman swasta kita tuh seperti apa? Jadi gini, mungkin soal cost ya, karena ini Pak Fahrul juga saya kira karena pelaku ya. Cost itu kadang gini juga Pak Bano. Teman-teman tuh ketika membangun itu dia hanya membangun building cost-nya. Oke. Jadi biaya bangunan loh. Dia tidak, padahal kalau sekarang konsep di construction management sekarang sebenarnya hitungan cost itu life cycle-nya. Life cycle itu apa? Ya mulai dibangun kemudian operasionalnya. Oke. Pernah Jadi nggak mereka berhenti ya Pak ya? Ini nggak berhenti kan? Pernah nggak mereka menghitung bahwa ketika dia membangun konsep green building itu, kemudian gedung itu direncanakan berapa tahun katakanlah. Dia bisa dipakai 25 tahun. Selama operasional 25 tahun itu harus dibandingkan kalau dia green dan tidak gitu. Oke. Nah itu namanya sebenarnya cost life cycle-nya gitu ya. Saya yakin kalau dibangun green building, ketika kemudian dihitung operasionalnya, itu kita akan benefitnya banyak Pak. Jauh lebih banyak daripada yang non green building gitu. Tapi kan nggak pernah dihitung Pak. Jadi merasa bahwa bangunannya di awal tuh mahal kan gitu. Berat di awal. Berat di awal gitu. Tapi dia tidak pernah menghitung life cycle-nya gitu kan. Nah itu mungkin soal cost ya. Mungkin makanya kalau terkait dengan cost, itu ya mungkin harus dihitung life cycle-nya gitu. Nah kemudian memang tantangannya itu kalau kita membangun green building ya. Green building itu teman-teman arsitek itu tantangannya itu adalah, menurut saya itu ada paling tidak ada 4. Ada 4 komponen. Satu adalah bagaimana mereka itu mendesain efisien lighting-nya, pencahayaannya. Nah sekarang sebenarnya soal pencahayaan itu sekarang mungkin bisa didekati dengan dia pencahayaan natural. Kan seperti contoh inilah, gedung ini juga beberapa sudah pencahayaan natural dan sebagainya. Kemudian orientasi terhadap coolingnya. Ini yang paling boros nih, biasanya adalah coolingnya kan gitu ya. Nah, AC-nya pakai inverter atau tidak kan gitu. Atau bisa nggak dia membuat satu pengawaan yang side to side ya. Jadi angin itu tidak semuanya keluar tapi ada yang masuk, ada yang keluar dan sebagainya. Itu kan juga sirkulasinya gitu. Kemudian apalagi? Sekarang itu membuat green building itu menurut kami juga tidak terlalu sulit karena ada smart building. Contoh paling gampang Bardi ya Pak. Tahu Bardi kan ya? Bardi itu adalah electricity yang kayak lampu yang smart gitu Mbak. Kan ada sekarang lampu yang smart itu justru ada pendeteksi geraknya Mbak. Ketika orang masuk, orang masuk banyak katakanlah di ruangan ini. Ini ada lightingnya kan. Kalau saya belum sampai di poin di sini, ini nyalanya belum terang gitu. Saya jaraknya 2 meter, dia agak redup. Nanti kalau udah sampai lokasi itu dia akan terang. Kan sekarang juga sudah banyak kita masuk di kamar mandi lah ya, atau toilet, kemudian begitu kita masuk kita hidup kan gitu. Kemudian apalagi soal terkait juga soal renewable energy gitu ya. Tadi sampaikan Pak Subarno soal atau panel solar dan sebagainya. Itu juga harus desain. Jadi ada paling enggak yang harus diperhatikan teman-teman arsitek itu mendesain itu seperti itu. Dan menurut saya kalau itu didesain dengan baik, biaya tadi dikatakan Pak Fahrul antara sekarang berapa Pak? 10%-an ya naiknya. 10% itu kalau dibandingkan dengan life cycle-nya Mbak, itu kecil loh. Ya kan? Kecil kalau kita menggunakan green building loh. Ya, kecil. Tadi coba aja sekarang coba. Saya nggak tahu ada nggak Pak Fahrul ini namanya mekanisme di KPU-an. Kalau mau bangun gedung tidak hanya menghitung building cost-nya, tidak hanya building cost-nya, tapi coba dihitung di life cycle cost-nya, gitu. Saya yakin dengan menghitung itu kita akan merasa bahwa ternyata untung toh gitu, ternyata untung itu. Karena gedung kan berapa Pak? Kalau di PU desainnya berapa? Untuk dipakai berapa tahun? 25 tahun? 25 tahun. 25 tahun Pak. 25 tahun itu kalau dibandingkan green dengan non green, saya mungkin bisa menghematan 30-50% kok, gitu dari biaya operasionalnya ya, saya kira. Jadi menurut saya 10% yang selisih di awal itu menurut saya bisa di cover dengan keuntungan yang 30-50% ketika dia menggunakan green building gitu. Oke. Gitu saya kira itu sih. Baik, jadi Bapak mengatakan
bahwa sebenarnya memang berat di awal, tapi ketika kita hitung semuanya dengan operasional selama kurang lebih 20 sekian tahun, ini akan jauh lebih hemat dibandingkan yang tidak, gitu ya Pak ya. Nah ini berarti tergantung nanti bagaimana cara mengkomunikasikannya, betul ya Pak ya, kepada pihak swasta ataupun pihak-pihak lain untuk terus mendorong green building di kota Yogyakarta, gitu ya Pak ya. Tadi Pak Fahrul juga sempat mengatakan bahwa di PDIN ini juga mengusung green building ya Pak ya, begitu ya. Saya boleh cek dulu ya Pak ya, mungkin nanti saya akan kembali lagi, saya mau ngecek dulu benar nggak nih kata Bapak nih kalau di sini itu menganut green building. Pada hari ini kami Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekda DIY melakukan penegasan kembali pada 10 aspek fakta integritas yang merupakan komitmen kami di dalam melaksanakan pekerjaan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua pegawai di lingkungan Biro PIWPP, dan dengan harapan mampu memberikan upaya pengendalian, pencegahan, dan mengingatkan kembali kepada kami semua terhadap tugas dan pokok kami di biro ini. Semoga mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami seluruh pegawai Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta siap menuju zona integritas wilayah bebas korupsi. Infrastruktur berkelanjutan, membangun Jogja bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi menyusun kebijakan pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa berkomitmen untuk selalu menolak korupsi. Tolak korupsi! Korupsi dalam bentuk apapun tidak bisa kita tolerir, mulai dari bentuk yang paling sederhana sampai apalagi bentuk yang terbesar. Sesungguhnya semuanya akan merusak diri kita, merusak masyarakat kita, merusak negeri tercinta ini. Jauhkan korupsi dari lingkungan kita. Pastikan diri kita tidak berbuat korupsi. Jaga selalu Jogja tetap istimewa. Korupsi itu buruk. Korupsi itu kotor. Korupsi itu merugikan. Korupsi itu haram. Korupsi itu keren. Di mana rajanya berkepilih kabur rakyat, demikianlah singgah bermartabat, berdiri kokoh mengayomi rakyat. Memayu hayu ning bawono, soko zaman perjuangan nganti merdeka. Istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya. Kami dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekda DIY dengan tegas tolak korupsi.
Bener loh Pak, tadi saya udah jalan-jalan, bener loh ini banyak kaca yang memang dikhususkan biar matahari ini bisa masuk ya Pak ya. Jadi sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Farul bahwa salah satu contoh green building yang ada di Yogyakarta ini ya di Pusat Desain Industri Nasional saat ini kita berada ya Pak. Oke, Pak mungkin boleh diceritakan lagi sebenarnya awal langkah ketika ada pembangunan tadi kalau Bapak menceritakan yang paling baru ini adalah pasar Sentul. Nah ini prosesnya bagaimana sih Pak? Dan kemudian nanti akan ada penilaian lagi setelah beroperasi memastikan bahwa tetap mengusung konsep green building itu seperti apa? Silakan. Jadi pada waktu proses pengurusan PBG atau persetujuan bangunan gedung itu dari TPA meminta dokumen perhitungan terkait dengan green buildingnya atau dokumen-dokumen yang terkait dengan green building. Nah di situ harus ada bukti-bukti dukung terkait dengan rating tool yang berusaha diraih. Apa saja misalnya dari sisi penghawaan, sisi pencahayaan, kemudian seperti tadi disampaikan daur air seperti itu ada penilainya. Nah ini nanti ketika sesuai dengan yang diajukan PBG-nya akan keluar. Nah setelah PBG keluar kan ini proses pembangunan. Setelah proses pembangunan selesai nantinya kemudian langkah berikutnya itu pengajuan SLF atau sertifikat layak fungsi. Nah setelah itu diperoleh ini baru kemudian pengajuan di BGH terkait dengan bangunannya sendiri. Sehingga nanti akan ada peringkat mulai dari utama, madya sama pratama. Seperti itu nanti kalau memang bukti-bukti dukung dari seluruh proses pembangunan itu bisa sesuai dengan yang diajukan, akan keluar sertifikat BGH-nya, seperti itu. Akan ada evaluasi gitu nggak sih Pak kalau sudah beroperasi? Harusnya ada, nanti setelah operasional juga secara berkala dilakukan pengecekan apakah terkait dengan operasional ini sudah sesuai dengan yang disampaikan dalam dokumen BGH mereka. Itu dilakukan selama kurang lebih berapa bulan atau berapa tahun sekali Pak evaluasi itu? Kalau evaluasi mungkin sekitar 5 tahun sekali. Ya. 5 tahun sekali apabila memang sesuai jalan. Kalau apakah ada sanksi Pak kalau ditemukan ini kayak nggak sesuai? Dicabut kalau tidak sesuai atau sertifikatnya. Jadi SLF pun juga jangka waktunya juga tiap 5 tahun harus ada pengecekan ulang. Dan dampaknya ketika dicabut apa Pak? Ya kalau dampak secara denda tidak ada ya Pak. Tapi secara bangunan sendiri nanti akan prestis bangunan sendiri akan berkurang. Downgrade itulah ya Pak berarti ya. Baik. Terima kasih banyak. Nah ini mungkin saya mau ke Pak Suharno terkait dengan peran dari DPR untuk terus mengawasi bahwa green building ini terus ditegakkan di Yogyakarta ini seperti apa Pak pengawasan yang dilakukan? Baik, sebenarnya anggota Dewan itu sederhana sekali. Saya itu sudah 5 periode jadi anggota Dewan. Jadi Ketua DPRD Gunung Kidul sudah 2 periode. Jadi sederhana sekali. Tugas Dewan itu hanya pengawasan. Terus bagaimana PU melakukan seperti itu, pengawasannya seperti apa. Kami mengawasi dalam hal ini. Kami mengawasi, kemudian setelah mengawasi apa? Tugas yang lain adalah budgeting. Jadi tugas kita adalah penganggaran. Ketika pengajuan penganggaran kita bahas, kita laksanakan. Tapi konsep pengawasan itu tadi kan ini urusannya dengan bangunan gedung hijau. Maka ketika bangunan gedung hijau di situ ada persetujuan bangunan PBG. Kalau dulu IMB sekarang sudah dirubah. Nah, ini konsep-konsep ini kan harus benar-benar tertata, baik dari disampaikan tadi pratama, madya, utama. Nah, ketika bicara tentang utama kan luar banget ya di Yogyakarta, sayanya sulit juga itu, sulit sekali. Ya. Ada pratama sampai pratama ya, sampai pratama. Nah, yang paling penting adalah wong Jawa, kita orang Yogyakarta. Perlu ada sangkan paraning dumadi. Nah, ketika sudah bicara sangkan paraning dumadi, bagaimana agak kita... berat ya Pak ya. Peribahasanya ini agak mikir nih saya nih. Ketika sangkan paraning dumadi itu dicak sebenarnya, kita akan mengembalikan yang jati diri sejatinya. Artinya adalah yang dirubah itu sebenarnya tidak hanya gedungnya, pola manusia berpikir dan bertindaknya, kan seperti itu. Ketika sudah berbicara pola berpikir, bertindaknya manusia, maka disitulah keseimbangan antara
gedung hijau itu dengan kebersamaan manusia. Percuma kita bikin gedung hijau, pola pikirnya sampah buang sembarangan. Ya, berarti SDM-nya juga harus diperhatikan ya Pak. Dia ngerokok buang sembarangan, bahkan sudah diberikan tempat rokok gitu ya? khusus masih ada di situ. Ini pola berpikir tentang sangkan paraning dumadi, walaupun saya sendiri aja belum tentu bisa melakukan seperti itu. Bapak jujur banget loh ini. Bapak jujur banget loh. Ya tapi benar, kalau itu digunakan orang Jawa kok. Konsepnya hanya itu sebenarnya. Kalau kita kotak-kate, Jongko Joyoboyo dan sebagainya, konsepnya seperti itu semua. Nah, kembali kepada pola lama pun juga ada seperti itu. Kalau zaman dulu itu kan ada ya, mungkin Bapak terlalu modern, kalau kami orang desa atau Pak, pulang itu di depan itu ada air kayak padasan itu, dia harus cuci, dia harus pagi harus buka jendela, tidak boleh menutup jendela, itu tidak boleh duduk di depan pintu, supaya apa, itu juga kalau kita pelajari akhirnya ketemu kepada sistem modern pada saat ini. Oke, jadi kalau dari Bapak ini menyambungkan dengan sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kita ini ada loh yang mendukung green building gitu ya. Tapi percuma aja gedungnya udah hijau gitu ya. Tapi untuk kesadaran dari masyarakat terkait dengan hal sederhana membuang sampah di tempatnya aja kadang-kadang masih kurang ya Pak ya gitu. Oke, ini menarik untuk Pak Nindyo nih, saya pengen tahu sebenarnya kalau versi Bapak green building yang bisa dijadikan role model gitu. Ini di mana nih Pak? Boleh di Jogja, boleh di luar gitu, silakan Pak. Kalau ada di Jakarta sih, ada gedung di Jakarta. Di mana tuh Pak kalau di Jakarta? Jogja, saya nggak lupa namanya, tapi ada di Jakarta. Memang beberapa konsep juga kampus itu di Jakarta kan sudah didesain di green building. Di Jogja, saya nggak tahu, mungkin Pak Farul ya malah apa. Saya belum pernah melihat sih Pak, yang konsep betul-betul fully green building ya Pak. Green building yang tadi saya sampaikan ya, mulai dari efisiensi energi, nggak cuma bangunannya ya. Kalau bangunannya sih oke, namanya kayak ini ya, desainnya sudah pencahayaannya udah dari luar, kemudian dari alami dan sebagainya. Tapi sistem pengelolaannya apakah green building atau enggak? Kan itu kan juga perlu dilihat ya. Makanya tadi yang saya sampaikan, efisiensi energinya. Ya lightingnya ada pakai IoT atau enggak dan sebagainya. Itu kan juga harus diperhatikan. Nah memang kalau di beberapa kota-kota besar itu sudah banyak lah yang desain seperti itu. Nah Indonesia sendiri sebenarnya sudah mulai ini kan, memang menggalakkan green building. Itu salah satunya karena sebenarnya ini karena Pak, Paris Agreement kan ini. Ini kan Paris Agreement itu adalah negara-negara itu memang bersepakat untuk mengurangi emisi, Mbak. Nah, kemudian negara-negara itu kan punya kuota masing-masing untuk mengurangi CO itu. Salah satunya Indonesia. Nah, pasti yang dituju pertama kali ya teman-teman PU itu, gitu kan. Bagaimana dia bisa menghitung nggak kamu bangunnya itu green nggak kan gitu. Green itu nanti dihitung ke emisinya gitu. Jadi nanti Pak Farul itu pasti akan ada satu kinerja lagi di Pak Farul itu ya Pak. Betul ya? Bahwa dia menyumbang berapa sih pengurangan emisi per tahunnya gitu. Sampai dihitung ya Pak? Ya sampai dihitung, betul. Itu Paris Agreement kan seperti itu Pak ya. Nah kemudian tapi prinsipnya Mbak, konsep green building itu sebenarnya hanya 4R kan sebenarnya. Prinsipnya itu adalah satu reduce. Reduce itu mengurangi penggunaan bahan yang tidak perlu. Makanya mesti konsep green building itu banyak menggunakan modular. Bangunan modular. Kenapa bangunan modular? Karena dia dipabrikasi kan. Kalau pabrikasi itu pasti efisien. Mesti limbahnya sedikit kan gitu. Contohnya itu. Jadi reduce, mengurangi material-material yang nggak perlu. Kalau kita membangun rumah konvensional, masang bata gitu ya. Itu lihat aja kalau tukang kita gitu Pak. Tukang kita itu kan berceceran Pak. Sisanya itu kan. Sisanya kan berceceran. Tapi kalau menggunakan modul, ini sekarang sudah mulai nih. Modular itu sampai untuk kan Pak ya, plat beton kan. Plat beton itu sekarang kalau bangun ini Mbak, bangun gedung itu tinggal beli modul aja. Kemudian tinggal dipasang-pasang. Kita nggak ada sampahnya itu, nggak ada limbahnya, kan gitu. Kemudian pertama reduce, yang selanjutnya adalah reuse, menggunakan material-material yang sudah tidak layak untuk digunakan lagi gitu. Kan itu menggunakan lagi ya. Contoh makanya sekarang banyak produksi soal sampah jadi blok-blok, Pak ya, blok-blok bata. Contohnya kan itu reuse. Itu masuk dalam kategori green building kalau dia menggunakan itu. Kemudian apa? Recycle ya dalam pemisahan penggunaan ulang lah ya, material-material yang bisa contoh begesting itu biasanya kalau teman-teman kan pakai kayu habis itu ya buang gitu kan, tapi kalau coba kita menggunakan begesting yang bisa dipakai ulang gitu kan, itu kan juga masuk dalam
ketika dia proses konstruksinya itu juga green gitu kan. Kemudian yang terakhir itu ada ini yang mungkin yang belum banyak dilakukan, itu recover namanya. Apa itu? Recover itu memanfaatkan limbah untuk jadi energi. Ya, jadi Limbah limbah energi, sampah. Sekarang kan baru juga konsen kan di Jogja itu bagaimana mengatasi limbah sampah. Bisa nggak limbah sampah itu jadi energi listrik dan sebagainya. Itu kan limbah yang dimanfaatkan ya, bukan panel surya. Kalau panel surya kan bukan ya. Jadi limbah dimanfaatkan untuk jadi energi. Nah sekarang ada juga contoh ya Pak, di luar tuh yang sangat bagus. Mana Spanyol atau mana saya nggak lupa. Dia membangun satu instalasi bangunan gedung yang memang dia untuk mengolah limbah dan dia untuk mensuplai listrik kotanya sendiri gitu. Nah itu prinsipnya sebenarnya itu sih Pak. Ya, tapi memang kalau di Jogja saya ditanya contoh saya belum pernah belum pernah lihat gitu. Nah mungkin Pak Farul mungkin yang hafal dengan itu. Tapi yang konsep fully tadi yang saya sampaikan mulai dari efisiensi energi, termasuk lighting, water, sanitation dan sebagainya, kemudian pemanfaatan teknologi, saya belum melihat yang sekompleks itu. Tapi kalau dari pernah nggak nih Pak Farul jawil-jawil Pak Nindyo nih Pak, ayo Pak kita lebih gencarkan lagi untuk green building. Sudah ada kolaborasi yang dilakukan mungkin Pak? Kalau kami Mbak, kami dari kampus ya. Kami dari kampus, beberapa itu memang dengan teman-teman swasta justru Pak. Swasta itu dengan cara apa? Kami itu melakukan pelatihan-pelatihan, tadi yang saya tadi ngobrol sebelum acara ini, saya ngobrol dengan Pak Farul. Kami itu sudah punya yang namanya Pusat Studi Building Information Modeling. Nah, itu salah satu tools untuk mendesain green building. Gitu ya. Kami beberapa kali melakukan pelatihan, kemudian seminar-seminar untuk mempromosikan lah terkait dengan green building itu dengan penggunaan software design itu. Gitu, ya. Jadi ini ada insight baru lagi nih Pak. Kalau ngomongin green building ada 4R tadi ya Pak ya. Sebenarnya ada reduce, reuse, kemudian recycle dan recover. Ini mengubah bagaimana limbah jadi bisa diolah kemudian menjadi energi. Itu baik. Nah ini kalau dari Pak Farul ini saya juga titipan nih pertanyaan dari Pak Nindyo nih terkait dengan insentif. Ada nggak nih Pak insentif-insentif khusus yang diberikan gitu biar makin semangat untuk mengusung konsep green building? Sudah ada belum Pak? Kalau insentif sampai saat ini di pemerintah kota Jogja belum. Memang ini jadi salah satu kendala karena ketika tidak ada insentif itu memang agak berat dari pihak swasta kemudian untuk mau menerapkan konsep green building ini. Akan tapi kalau sekarang ini karena sudah banyak teknologi bahan, jadi sebenarnya walaupun ketika pembangunan gedung itu belum mengacu ke green building, sebenarnya terkait dengan proses reduce itu sudah banyak dilakukan Mak. Jadi sekarang fenomenanya kan bata merah itu sudah mulai berkurang, menggunakan bata ringan. Otomatis untuk mortar, untuk plester dan acian juga menggunakan mortar instan yang itu sangat mengurangi penggunaan pasir. Jadi itu juga secara lingkungan juga sudah sangat berkurang sekarang. Hal-hal ini yang berusaha kita dorong, kita sosialisasikan kepada pelaku konstruksi. Jadi perilaku untuk di reduce-nya ini berusaha kita tekan. Termasuk kemudian pemakaian tadi seperti disampaikan Pak Nindyo, backcasting misalnya. Backcasting ini sekarang sudah juga banyak kontraktor yang kemudian berpikir, memang di awal agak besar ketika mereka menggunakan katakanlah panel film ya, kemudian menggunakan besi-besi untuk penguatnya. Kalau konvensional kan menggunakan kayu, sehingga sisa kayu ini kan ketika sudah digunakan untuk konstruksi akhirnya cuma jadi kayu bakar. Ini juga sudah mulai banyak kontraktor atau penyedia yang sadar, ini kos jangka panjangnya akan menguntungkan mereka. Dan kami juga ini mendorong mereka untuk bisa hal seperti ini selalu diterapkan. Karena itu akan menurunkan kos mereka dalam pembangunan. Ini yang berusaha kita dorong, pemakaian barang-barang termasuk juga penggunaan green label. Itu juga mulai kita dorong untuk green label. Sekarang ini mungkin tidak terlalu banyak yang istilahnya produk-produk yang sudah green label. Jadi seperti cat paling, kemudian saniter itu sebagian sudah menggunakan green label. Salah satu kendala juga memang ketika di operasional terkait dengan green building ini memang pola perilaku. Jadi salah satu contoh gedung PUPR yang di Jalan Kenari itu tahun 2018 atau 2019 itu dilakukan retrofit, yaitu
Jadi gedung lama kemudian dikonsep ulang menjadi gedung yang green building. Oke. Banyak yang diotomatisasi, jadi kayak lampu, kemudian air itu menggunakan alat-alat yang otomatis. Tapi kemudian dalam operasional pelaksanaan itu kemudian karena agak kesulitan, jadi akhirnya kemudian ditambahkan manual. Oh, jadi 2 ya Pak? Jadi 2. Jadi karena kemudian ketika kemudian misalnya sensor gerak, itu kadang ketika karena sangat sensitif, kadang begitu gerak sedikit sudah lampu misalnya mati atau nyala. Seperti itu. Jadi kemudian sangat mengganggu proses bekerja. Baru misalnya ngetik kan nggak ada gerakan ini Pak. Di sensornya, oh ini nggak ada orang di ruangan. Kemudian dia mati otomatis. Lah ini padahal dia kerja. Harus gini-gini, tapi ternyata juga tidak menyelesaikan masalah. Akhirnya kemudian agak repot ya Pak? agak repot, manual lagi. Iya. Susah ya Pak? Beberapa kendala itu yang kemudian memang terkait dengan yang ada di rating toolnya Permen PO ini beberapa kali memang pernah kita sampaikan kendala-kendalanya. Ya harapannya ada istilahnya penyederhanaan. Jadi lebih kepada konservasi energi atau pengurangan energi, kemudian konservasi air terutama. Kalau itu memang di bangunan-bangunan pemerintah kami sudah ke sana. Jadi terkait misalnya AC ini sudah inverter atau VRF sistemnya, sehingga dari sisi penggunaan energi sudah berkurang. Kemudian juga memperbanyak sumur-sumur resapan untuk konservasi air. Jadi ketika hujan, air yang masuk di lahan itu tidak keluar. Seperti itu, Bu. Oke, jadi sebenarnya ini sudah mulai digalakan dan kesadarannya sebenarnya sudah mulai ada gitu ya Pak ya. Tapi memang untuk praktek di lapangan lucu loh Pak ini. Jadi ada Akhirnya ditambahin yang ke manual akhirnya. Kadang masih kita ke mall itu aja kan kadang-kadang masih gagap kita. Yang otomatis. Jadi ini masih belum merasa belum bersih. Betul. Jadi lagi. Itu lagi. Tujuannya itu kan biar sekali itu sebenarnya sudah bersih. Benar. Oh ya, saya ingat Pak, itu ada satu contoh yang bagus, mungkin suatu saat bisa main ke sana. Itu bangunannya Kala Group. Saya bukan mempromosikannya. Kala Group itu punya mall di Makassar. Itu sama sekali tidak pakai AC. Mallnya itu memang desain green, tidak pakai AC. Silakan nanti dicek. Itu bangunannya Kala Group. Itu menurut saya salah satu bentuk implementasi yang sangat bagus. Karena saya belum pernah melihat ada mall tanpa AC. Iya. Selain dia Kala Group. Tapi tetap nyaman Pak. Tetap nyaman. Tetap nyaman. Di Makassar, ada di Makassar. Berarti habis ini kita bareng-bareng lah ya Pak ya ke Makassar ya. Nanti tiket berarti siapa nih? Kita mau patungan nih gitu. Padahal ya. kan Makassar itu pantai ya, maksudnya dekat pantai gitu. Ya, Jogja itu lebih tinggi daripada Makassar. Oke, mungkin itu juga menjadi salah satu faktor pendukung ya Pak. Mungkin ya. Oke, menarik sekali. Nah, ini mungkin bisa diceritakan juga Pak Suwarno terkait dengan kolaborasi, dukungan-dukungan konkret yang akan terus diberikan untuk green building di Kota Yogyakarta ini seperti apa Pak? Yang penting adalah pertama kolaborasi itu adalah kolaborasi eksekutif sama legislatif dan masyarakat. Ketika itu dan biro-biro yang mungkin termasuk kepada akademisi dan sebagainya, itu kita kolaborasikan untuk berpikir bersama supaya daerah Yogyakarta itu sadar adanya gedung hijau. Itu sangat penting karena untuk penyelamatan kita dan masa depan anak cucu kita. Itu yang paling penting. Tadi saya sampaikan reduce, reuse, recycle, dan itu tentu mendaur ulang itu sangat penting sekali. Hanya memang ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan juga. Ketika ada disampaikan pembangunan gedung, kalau di PUPR itu memang betul sekali kan ulang. Kan ada satu itu yang baru langsung yang namanya bangunan gedung hijau. Baru sudah dikonsep matang dengan rencana yang detail. Kemudian yang kedua adalah bangunan sudah ada. Ketika bangunan sudah ada, maka disitulah didesain untuk menjadi bangunan gedung hijau. Ini juga perlu pemikiran matang. Saya mengilhami di daerah Yogyakarta itu nanti kebanyakan malah justru yang sudah lama dibangun menjadi gedung bangunan hijau, hotel dan sebagainya itu kan tinggal perintah kita aja. Hanya memang kalau daerah istimewa Yogyakarta dalam hal ini sebenarnya kalau kabupaten ya kota sudah ada
perdanya. Sebenarnya kami anggota baru di daerah Yogyakarta DPRD DIY. Saya melihat perdanya loh, perdanya saya buka dan ternyata belum juga. Pemikiran kami terus konsepnya adalah memakai yang namanya Permen PUPR 21 2021. Nah, clearkan di situ. Kalau sudah itu terus berpikirnya bagaimana kita akan memberikan budgeting, kita akan memberikan anggaran. Karena itu kan di dalam peraturan regulasinya itu sudah jelas, itu dapat yang namanya intensif. Itu diatur loh, tidak sembarangan loh. Ketika diatur maka konsekuensi membuat perda itu sebenarnya ada sebuah konsekuensi yang di situ dibiayai oleh APBD. Itu tidak bisa lepas. Ada perda itu APBD harus siap untuk membiayai. Kalau belum siap membiayai dan sebagainya, perda ini nanti mangkrak. Jadi sebuah regulasi, sebuah aturan kalau di atas legislasi, kalau di kita membuat peraturan daerah, yang peraturan daerah itu mengadopsi dari peraturan yang ada di atasnya, dari undang-undang PP sampai permen sampai dengan perda kita, itu terkonsep untuk menyiapkan perda itu menyiapkan kesejahteraan. Bukan menyiapkan perda untuk textbook, untuk dibaca. Tapi bagaimana menyeimbangkan paling akhir itu di perda itu pasti ada bunyi segala hal tentang peraturan daerah ini yang membiayai adalah APBD. Itu tidak mungkin tidak. Ini konsep dalam pembuatan regulasi seperti itu, termasuk sanksi dan sebagainya. Ya perlu ya enggak usah sanksi-sanksinan, itu juga penting. Kadang-kadang perda dibikin sanksi, yang namanya hukum itu tidak ada di perda. Kan begitu ya Bapak kan pakar itu kita perlu dipertimbangkan ini. Kita patuh kepada peraturan perundangan yang kita buat dan tentu rakyat dipahamkan dulu. Banyak sekali rakyat itu yang belum dipahamkan, maka kami punya kewajiban kalau reses dan sebagainya di samping menyerap aspirasi saya harus menyampaikan hal-hal. Kadang-kadang yang reduce, reuse, recycle itu juga, itu masyarakat belum tahu juga. Iya. Daur ulang supaya apa? Barang yang sudah tidak terpakai akan dikembalikan dan terpakai kembali. Itu juga belum banyak. Maka saya perlu panjenengan itu kan bisa ada kolaborasi. Yang dimaksud kolaborasi itu PU, DPR duduk bersama seperti ini, diedukasi menjadi makalah, makalah menjadi masalah, masalah menjadi sumber konflik untuk apa? Konflik untuk kepentingan rakyat, bukan konflik untuk jeleknya. Nah, kalau tidak bisa memanajemen konflik yang baik tidak akan pernah maju. Kadang-kadang orang tidak suka dengan konflik, saya orangnya paling suka dengan konflik. Aduh, tapi kan yang penting konflik duduk bersama cari solusi. Kalau ada konflik gak akan pernah maju. Betul sekali ya. Tapi dari tadi kan kita ngomongin energi, kayaknya kita juga harus recharge energi ya Pak ya. Kita mungkin minum dulu sebelum kita lanjutkan untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan green building. Silakan Pak, boleh diminum dulu Pak. Kami Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Seda Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi menyusun kebijakan pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa berkomitmen untuk selalu menolak korupsi. Tolak korupsi! Korupsi dalam bentuk apapun tidak bisa kita tolerir, mulai dari bentuk yang paling sederhana sampai apalagi bentuk yang terbesar. Sesungguhnya semuanya akan merusak diri kita, merusak masyarakat kita, merusak negeri tercinta ini. Jauhkan korupsi dari lingkungan kita. Pastikan diri kita tidak berbuat korupsi. Jaga selalu Jogja tetap istimewa. Korupsi itu buruk. Korupsi itu kotor. Korupsi itu merugikan. Korupsi itu haram. Korupsi itu keren. Di mana rajanya bercemil kabur rakyat. Demikianlah singgah sana bermartabat, berdiri kokoh mengayomi rakyat.
memayu hayu ning bawono saka zaman perjuangan nganti merdeka. Istimewa bukan hanya daerahnya tapi juga karena orang-orangnya. Kami dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekda DIY dengan tegas tolak korupsi. Pada hari ini kami Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekda DIY melakukan penegasan kembali pada 10 aspek fakta integritas yang merupakan komitmen kami di dalam melaksanakan pekerjaan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua pegawai di lingkungan Biro PIWPP, dan dengan harapan mampu memberikan upaya pengendalian, pencegahan, dan mengingatkan kembali kepada kami semua terhadap tugas dan pokok kami di biro ini. Semoga mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami seluruh pegawai Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta siap menuju zona integritas wilayah bebas korupsi. Infrastruktur berkelanjutan, membangun Jogja bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi udah minum, recharge lagi ya Pak, semangat lagi. Nah tadi kita sudah banyak membahas green building secara konsepnya, secara bangunannya. Nah tentunya untuk berbicara terkait dengan keberlangsungan lingkungan ini tidak terlepas dari habit masyarakatnya sendiri. Nah mungkin saya mau bertanya atau mungkin pendapat masing-masing gitu ya, POV dari Pak Nindyo dulu deh. Untuk masyarakat Jogja, green building ini seperti apa Pak? Apakah mereka sudah paham betul atau bagaimana? Kalau menurut Bapak bagaimana? Kalau menurut saya kami pernah melakukan penelitian soal pro environmental, Pak. Jadi apakah masyarakat Jogja itu pro terhadap kepedulian lingkungan? Hasilnya sangat baik sebenarnya. Hasilnya sangat baik. Tapi masalahnya itu memang mengubah perilaku dari yang tadinya tidak green menjadi green itu bukan perkara yang gampang. Iya, cuma tahun 2 tahun ya Pak? Contoh paling gampang. Orang biasanya mandi pakai gayung. Kemudian diminta pakai shower, ya Pak ya, rasanya kan nggak mandi, gitu kan. Orang biasanya, mohon maaf itu ya, ke toilet pakai toilet jongkok, kemudian pakai toilet duduk, ya kan Pak. Itu kan bukan hal yang gampang. Orang yang tadinya biasanya tidur pakai terang-terang, kemudian suruh gelap dan sebagainya, itu kan nggak gampang. Itu kan masalah perilaku. Makanya tadi Pak Farul bilang, green building itu tidak hanya masalah bangunannya, tapi habitnya juga harus dibentuk. Habit, cara bentuk habit gimana? Panjang prosesnya Mbak. Itu perlu edukasi yang sangat panjang. Makanya kalau konsep-konsep yang seperti itu memang edukasinya itu harus mulai dari dini gitu. Jadi green building itu juga harus menyentuh mulai dari anak-anak loh ya. Mereka dibiasakan untuk berlaku green, reuse, recycle itu mereka dibiasakan gitu Mbak. Itu memang harus mulai dari awal. Jadi mau tidak mau. Jadi konsep green building itu bukan konsep yang seperti membalikkan telapak tangan. Bahwa ketika ada peraturan green building, ada rating, ada ribet, besok terus green building semua, enggak juga ya Pak ya. Iya. Itu harus ada konsep, termasuk di situ adalah edukasi untuk perilaku. Saya kira itu sih ya. Jadi prosesnya masih panjang ya Pak Farul, Pak Martin. Jadi yang penting kita tidak lengah aja, kita tidak bosan, kita harus menyuarakan itu terus gitu Pak. Saya kira itu.
Karena memang untuk masalah edukasi yang kita hadapi kan backgroundnya macam-macam ya Pak ya. Betul, ya. Dan benar kalau misalnya kita ngomongin habit itu pasti sudah terbentuk dari lama dan untuk merubahnya itu pasti akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Begitu. Oke, kalau dari Pak Fahrul sendiri POV-nya Bapak nih, masyarakat Yogyakarta dengan green building ini sudah seperti apa? Biasanya yang selalu jadi pertanyaan masyarakat awam itu ketika kami menerapkan green building ini penghematan bisa sampai berapa? Oh, nah ini kadang-kadang yang sampai berapa itu orientasinya ke angka gitu Pak? Ke angka atau ke uang. Jadi misalnya terkait dengan energi listrik misalnya ini dengan penerapan green building bisa menghemat berapa? Nah kadang-kadang hal ini perencana pun kadang susah untuk menjawab karena gini Pak. Itu kan jelimet ya Pak. Terkait green building ini memang penggunaan adalah barang-barang yang low istilahnya penggunaan energi yang sangat rendah. Jadi kayak AC, inverter dan lain sebagainya. Tapi kadang yang tidak disadari adalah yang semula tidak menggunakan itu sekarang harus menggunakan. Itu. Sehingga kadang bingung loh. Saya sudah sesuai dengan rating tool yang disarankan oleh PU misalnya, sesuai dengan Permen PU 21. Tapi daya listrik saya kok malah naik. Daya yang maksudnya meteran yang di rumah harusnya dulu dengan 3.300 cukup, sekarang harus 5.500. Jadi secara overall karena banyak otomatisasi dalam green building ini beberapa beberapa kelistrikan itu naik. Tapi memang ketika kita nilai satu persatu itu penggunaannya turun. Jadi memang di awal besar menggunakan dayanya juga harus dinaikkan, tapi memang secara secara penggunaan sehari-hari bisa sangat dihemat. Nah, tapi ketika kemudian ditanyakan penghematannya berapa, ini memang kadang agak sulit menjawab. Nah, masyarakat itu biasanya yang diinginkan adalah jawaban ketika kami menggunakan konsep green building ini penghematan yang bisa didapat berapa. Nah, ini walaupun dari penelitian bisa antara 10-20% ya penghematan energinya, tapi ketika pastinya memang belum bisa didapatkan. Betul, kayaknya kurang puas gitu kalau dijawabnya sekitar 10-20% gitu dikejar lagi. Berapa yang Pak, benar rupiahnya, pastinya berapa? Berarti ini masyarakat kita itu sensitif terhadap uang kan? Iya. Jadi memang pendekatan yang dilakukan juga harus menyesuaikan nih Pak ya. Memang agak tricky ya kalau udah masalah hitung-hitungan gitu karena pasti akan beda satu dengan yang lainnya gitu. Nah, gimana nih Pak? Kalau menurut Pak Suharno pendekatan apa nih yang cocok bisa dilakukan terkait dengan pencanangan green building di masyarakat? Yang jelas tadi saya sampaikan, kita perlu ada pendekatan dengan stakeholder, dengan masyarakat, dan berkolaborasi bersama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Konsepnya itu tidak hanya bagaimana gedung hijau, tapi bagaimana merubah pola pikir manusia. Ya. Karena bagaimanapun pola pikir itu sangat penting, yang merusak adalah diri kita sendiri. Maka cintai diri kita sendiri, sa'atun ala nafsi, mencintai diri kita sendiri kan begitu. Ketika mencintai diri kita sendiri, ya bergaulnya ya bergaul yang baik. Dalam hal ini kalau kita mau melestarikan ini dan tidak akan merusak, ya kita bergaulnya orang yang tidak merusak. Kalau mau merusak, pergaulannya orang yang merusak, tidak taat dan patuh. Maka kalau punya teman 3 orang, yang orang 3 itu sukanya tidak taat dan patuh, orang yang tidak taat dan patuh itu menjadi 4. Oh iya betul, karena tambahan 1 ya. Ya, berarti kemudian kalau punya teman yang baik 3, saya meyakini orang baik itu menjadi 4. Nah, oleh karena itu silahkan untuk berpikir bagaimana pemikiran yang terbaik. Kita mendorong dari DPRD baik aturan maupun budgetnya, anggarannya, dan kita tidak bisa melakukan sendiri tanpa ada kebersamaan. Oke, baik. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu Pak untuk diskusi hari ini. Sebenarnya saya mau bertanya soal poin-poin, tapi mohon izin waktulah yang harus memisahkan kita. Tapi sebelumnya terima kasih banyak Pak Nindyo, keren sekali untuk pemahaman dan juga ilmu yang sudah diberikan hari ini terkait dengan konsep green building. Semoga bermanfaat ya Pak diskusi hari ini dan juga
Betul, dan tentunya untuk Pak Farul juga terima kasih banyak Pak, banyak sekali informasi yang sudah diberikan termasuk Pak Suharno. Terima kasih banyak dukungan dan juga komitmen yang sudah diberikan. Semoga tidak hanya komitmen dari pemerintah tapi juga diimbangi dengan habit dari masyarakatnya ya. Dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Sapa Infrastruktur hari ini, persembahan dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan lelah untuk terus menyaksikan Sapa Infrastruktur di episode berikutnya. Saya Iren Anggun pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.